Data berikutnya kamu bisa menggunakan polygon ataupun yang kita sudah kenal dengan diagram scatters. Di mana di sini yang mendatar adalah X, yang di atasnya adalah Y. Ini yang biasa kita kenal ya. Ya udah kamu laluin di SMA tentunya. Baik, demikian sekilas mengenai statistika yang akan nantinya kita akan pelajari satu-satu bagaimana cara kejar di Kelihatan nggak di kalian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ini yang lain mana lagi nih? Baru berapa nih yang join? 9 ya, 9, 8. Baru 8 yang join. Jadi nggak apa-apa ya kita majuin di jam 4. Aman, Bu. Soalnya mentok sama buka puasa ya, kalau sama taraweh juga nanti malam kalian taraweh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, suara saya hilang-hilangan nggak, Fadli? Selo. Kayaknya anakan manggil Selo ya. Aman, Bu, aman, Bu. Aman. Oke, nggak apa-apa ya. Mau belajar apa hari ini kita? Nah, tuh di grup ada yang minta linknya. Bentar ya. Saya share link. Gimana deh share linknya? Invite ya. Invite, copy invite link. Paste. Oke. Oke, sekarang udah aman ya suara saya ya? Aman, Bu. Oke, aman. Aman, Bu. Gimana, udah pada mulai mudik belum nih kalian? Apa belum ini? Nanti aja mudiknya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, kenapa? Budak korporat susah libur, Bu. Susah libur? Iya, budak korporat. Oh, udah mulai ya? Ini tanggal berapa sih? Belum kan ya? Kan kita mulai tanggal 6 Mei ya. Kalau yang dari pemerintah kan nggak boleh mudiknya itu tanggal 6. Ya. Sepertinya udah, Bu, dimajuin. Oh, dimajuin malah. Udah Iya. ada info terbaru. Sepertinya dari kemarin, Bu, tanggal 22 kayaknya. 22 sampai tanggal berapa? Tahu nggak? Sampai tanggal 24, Bu. Sampai tanggal 24. Kita lebaran tanggal berapa? Tanggal 24. Oh, berarti sampai tanggal 24. buat nekan angka ini sih ya. Angka. Oh iya. Sebentar, saya izin sebentar ya. Ada teknis sebentar. Baik, Bu.
Oke, maaf ya tadi ada ini dipanggil sebentar. Ada urgent banget. Maklum ya, udah sore jam segini. Oke, tadi kita masih bahas soal mudik ya. Saya juga rencananya ada mudik sih, cuman belum tahu. Kayaknya habis Lebaran, kira-kira 1 minggu atau 2 minggu paling baru bisa mudik. Saya mudiknya ke Solo kalau saya. Di Solo itu udah nggak ada ini sih, udah nggak ada nenek kakek, cuman memang kondisinya masih ada saudara-saudara di sana. Tapi insya Allah belum tahu juga, gitu. Oke, sore ini mungkin pembukaan kita coba lihat video teknologi dulu ya. Jadi apa sih yang sedang tren di sekarang ini gitu ya. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu lebih dulu, atau misalnya ada teman-teman kalian yang lain juga belum tahu nih perkembangan teknologi saat ini apa aja ya. Di sini kita simak videonya bareng-bareng sebelum kita mulai perkuliahan ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga untuk join kelas. Karena memang materinya nanti setelah ini cukup agak ya kita bikin enak aja gitu ya. Emang agak perhitungannya agak rumit, tapi bismillah kalian bisa cernanya insya Allah. Oke, sebelum itu kita coba tonton videonya dulu. Lihat. Diskon mulai Rp100 di WIB spesial Ramadan Ekstra, tanggal 23. Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. Bagi kalian yang suka nonton film genre... Oke, kelihatan nggak di kalian videonya? Ada, Bu. Udah. Ini mungkin yang versi tahun lalu gitu ya, yang di 2021. Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. Kita runutin dari 2020 dulu. Bagi kalian yang suka nonton film genre fiksi ilmiah, pastinya tahu ya segudang teknologi canggih yang sering dimunculkan dalam film. Sampai-sampai kita dibuat berandai-andai, kapan dan benarkah teknologi tersebut ada? Berikut ini beberapa teknologi masa depan yang sudah terrealisasikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang akan membangun channel ini. Smart Trolley. Membawa barang saat berbelanja memang sangatlah merepotkan ya, dan belum lagi jika kita harus mendorong dan mengarahkan troli. Namun, buat apa repot-repot kalau ternyata ada troli yang berjalan sendiri dan otomatis mengikuti kita saat sedang mencari barang belanjaan. Namanya adalah Smart Trolley. Kecanggihan dari troli ini tak hanya bisa berjalan sendiri mengikuti kita, tapi juga bisa mengarahkan kita menuju barang yang ingin kita beli. Tak sampai di situ aja ya, kita tidak perlu mengantri di kasir untuk membayar, karena Smart Trolley ini juga berfungsi sebagai kasir sekaligus. Troli ini juga bisa loh mengantar kita ke parkiran mobil dan juga kembali ke tempatnya dengan sendirinya. Wow, keren banget ya! Advanced Lens. Sekarang ini hampir setiap orang tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Selain menjadi kebutuhan, biasanya kita berinteraksi dan berkoneksi menggunakan ponsel. Tapi ponsel pintar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknologi yang satu ini. Ya, sebuah kontak lensa. Di masa depan akan ada kontak lensa yang super canggih. Kontak lensa yang sedang dalam tahap pengembangan ini nantinya dapat digunakan layaknya komputer loh. Dan kontak lensa ini dilapisi dengan silikon chips yang nantinya akan mampu melihat dalam gelap dan menerima informasi secara nirkabel. Sehingga hanya dengan melihat kamu dapat mendapatkan informasi dari kondisi sekitar. Dan gak hanya itu, kontak lensa ini juga bisa mengambil foto dan merekam video. Wah, bisa dibayangkan ya, di masa depan orang bisa meluncur ke internet hanya dengan kontak lensa di mata.
Starship Technology. Biasanya, para mahasiswa akan menghabiskan waktu cukup lama di kampus, melakukan berbagai kegiatan dan mengerjakan tugas hingga lupa waktu termasuk lupa makan. Tapi, hal itu tidak akan terjadi jika kalian kuliah di kampus ini. Pasalnya, George Mason University di Amerika Serikat ini memiliki teknologi yang dinamakan Starship, sebuah robot pengantar makanan. Jadi, saat kalian punya kegiatan dan tidak sempat beli makanan, kalian tinggal membuka aplikasi lalu memesan makanan. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, robot Bini ini akan mengantar makanan sesuai dengan pesanan kamu. Wah, keren ya? Secret Bracelet. Perkembangan teknologi memang benar-benar luar biasa. Kini, sebuah gelang saja bisa menjadi alat super canggih layaknya film fantasi. Tidak perlu kostum yang canggih, kalian hanya memerlukan sebuah gelang. Secret Bracelet disebut-sebut akan menyaingi smartphone di masa mendatang. Bagaimana tidak? Dengan gelang ini, kalian bisa mengakses smartphone yang seakan-akan menempel di kulit kalian. Gelang yang dilengkapi dengan 8 buah proximity sensor dan juga microprojektor ini tidak hanya menampilkan display saja ya, tetapi hampir semua fungsi smartphone dapat dioperasikan. Fungsi tersebut seperti browsing, chatting, dan juga bermain game, dan bahkan hal tersebut bisa dilakukan saat mandi sekalipun. Scanly Robotics. Kamu sering kesulitan saat mencari tempat parkir. Kini, hal tersebut tidak perlu kalian alami lagi ya. Karena dengan Scanly Robotics, mobilmu akan terparkir secara otomatis. Kalian hanya perlu ngedrop mobil yang akan diparkir, mengkonfirmasi tiket parkir, lalu robot Stanley lah yang akan mengangkat mobil kalian dan mencarikan tempat parkir. Robot canggih ini dilengkapi dengan sistem GPS militer yang akan mencatat setiap mobil yang diparkir. Dengan begitu, kecil kemungkinan terjadi kesalahan lokasi ataupun kehilangan. Robot Stanley ini masih dalam tahap pengembangan dan juga sudah diaplikasikan di beberapa bandara di dunia seperti London, Prancis, dan juga Jerman. Wah, kira-kira kapan ya di Indonesia? Dan itulah beberapa teknologi canggih masa depan yang sekarang sudah ada. Itu saja video pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Oke. Kita tonton video satu lagi ya. Setelah itu kita jangan lewatkan WIB spesial Ramadan Extra di tanggal 23 April. Wardah, langkah baikmu berarti. Oke, coba kita simak, perhatikan video satu lagi ya. Pandemi telah mengubah segala hal di dalam hidup kita, termasuk kebutuhan teknologi. Teknologi berupa perangkat canggih seperti smartphones atau set hiburan mungkin tidak akan terlalu diminati. Menurut sebuah artikel dari The New York Times, tahun 2021 akan menjadi tahun di mana teknologi yang mampu membantu manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya akan lebih banyak digunakan. The New York Times menyebut ada 4 teknologi penting yang mungkin akan menginvasi hidup kita di tahun ini. Pertama, teknologi yang menggantikan toko. Munculnya platform toko online. Dengan adanya pandemi dan peraturan social distancing, kini orang-orang semakin sulit pergi ke mall atau toko fisik untuk membeli kebutuhan mereka. Teknologi mempermudah itu semua dengan adanya platform toko online. Jadi kini kita bisa berbelanja dari rumah secara online tanpa harus bertemu dengan orang demi mencegah penularan virus corona. Berbincang dengan chatbot yang menghubungkan antara pedagang dengan pelanggan juga lebih efisien.
Amazon telah menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Dan apabila bot tidak bisa membantu, seorang admin manusia akan muncul dan menggantikannya. Kedua, Wi-Fi semakin pintar. Penggunaan internet di masa pandemi dilaporkan oleh New York Times semakin besar karena banyaknya orang yang tinggal di rumah. Menurut laporan dari New York Times, tahun lalu kecepatan internet rata-rata di seluruh dunia melambat, sebagian karena penyedia broadband mengalami lalu lintas yang padat. Beruntung di tahun 2021 ini akan segera hadir gelombang router internet baru yang menyertakan Wi-Fi 6, standar jaringan baru. Dalam Wi-Fi 6 ini tidak akan fokus pada kecepatan, tapi pada efisiensi dengan berbagi bandwidth di sejumlah besar perangkat. Kami akan jelaskan. Misalnya keluarga Anda memiliki beberapa smartphone, komputer, dan game konsol. Apabila semua perangkat digunakan untuk streaming video, Wi-Fi 6 akan bekerja lebih baik dalam menyediakan bandwidth ke semua perangkat di waktu yang sama dibandingkan membiarkan satu perangkat memonopoli sebagian besar bandwidth. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cisco, efisiensi sangat penting karena akan lebih banyak perangkat yang terhubung dengan internet. Rata-rata jumlah perangkat yang terhubung ke internet yang dimiliki per orang akan naik menjadi sekitar 4 pada tahun 2023. Ketiga, teknologi pembayaran digital. Karena pandemi, kita semakin mawas diri untuk menjaga kebersihan tangan. Di tahun 2020, pembayaran via scan barcode dan dompet digital semakin banyak digunakan. Selain demi menjaga agar jari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang dipercaya bisa menjadi media penularan virus, pembayaran digital juga dilakukan demi alasan keamanan. Menurut survei yang dilakukan oleh Forrester, 67% pengecer di Amerika Serikat menerima pembayaran tanpa sentuhan. Angka itu naik 40% di tahun 2019. Di antara mereka yang disurvei, 19% telah melakukan pembayaran digital di toko untuk pertama kalinya di bulan Mei 2020. Keempat, teknologi virtual yang mampu membantu pekerjaan dan perawatan diri. Karena aturan social distancing, sebagian besar kegiatan yang biasa kita lakukan dengan tatap muka ini digantikan dengan pengalaman virtual. Contohnya untuk meeting bersama rekan kerja, kegiatan belajar mengajar, atau yoga. Kini semua aktivitas tatap muka tersebut bisa dilakukan dengan video call melalui Zoom atau Google Meet. Tentunya di tahun 2021 ini diharapkan akan ada lebih banyak teknologi yang ditawarkan sebagai solusi untuk membantu kita bekerja, belajar, dan self-care. Semoga teknologi ini akan membantu dalam hidup kita dan mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan baru di masa depan. Kalian harus menaruh. Oh ya, ini ada kemarin saya baca video, nonton video ya, ini bagus, coba kalian perhatikan ya. Tapi ini 8 menit sih, agak lama. Coba kalian perhatikan untuk awal-awalnya dulu deh. Beberapa tahun dari sekarang, sepertinya smartphone nggak lagi mainstream dan akan segera berubah bentuk. Pemandangan seperti ini akan menjadi mainstream baru dalam dunia teknologi, yang waktunya akan segera tiba dalam beberapa tahun lagi. Dan itu semua dimulai oleh teknologi augmented reality yang biasa kita sebut AR. Hello S people, saya Vian. Ini adalah segmen video yang sebenarnya udah pernah saya bikin lebih dari setahun yang lalu. Di Flash Beyond ini kita bakal ngobrolin prediksi masa depan gadget berdasarkan tolak ukur gadget yang ada di masa kini. Dan inspirasi awal dari tema AR yang saya angkat ini berawal dari benda ini. Mario Kart Live Home Circuit. Lah, kok malah Mario? Apa hubungannya? Langsung kalian lihat sendiri aja deh. Yang barusan kalian lihat itu bisa dibilang sebagai kombinasi antara remote control, Nintendo Switch, dan teknologi AR. Yang pada dasarnya punya konsep menggabungkan antara dunia nyata dan dunia digital. Kalau biasanya di Nintendo Switch kita cuma bisa bermanuver di dunia digital, saat ini kita bisa bermanuver di dunia nyata melawan musuh-musuh digital. Jadi begini cara kerjanya. Pertama-tama mesti kita synchronize dulu antara Mario Kart dengan Nintendo Switch-nya pakai barcode. Setelah sinkron, kita tinggal setting home circuit-nya di rumah kita sendiri.
Bentuk sirkuitnya bebas, bisa kamu kreasikan sesuai kreativitasmu sendiri. Nah, kunci dari teknologi AR-nya ada di cardboard gates dan cardboard arrow-nya ini, yang bisa dibaca langsung barcode-nya melalui kamera yang ada di Mario Kart-nya ini. Jadi seluruh posisi dari sirkuitnya bisa dideteksi secara real time. Hasilnya, kreativitas tanpa batas. Dunia maya dan dunia nyata kini bersatu padu dalam dimensi mixed reality. Dan anyway, Mario Kart Live tadi hanyalah sedikit scratch dari penerapan teknologi AR yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Dan yang saya maksud dari yang akan datang, bukan sejauh film-film science fiction puluhan tahun lagi. Tapi kemungkinan besar akan segera kita nikmati dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan aja. Dan prediksi saya bakal segera mainstream pada tahun 2025, ketika jaringan 5G juga sudah menjadi mainstream. Masih ingat Google Glass yang di-launching pada tahun 2014 lalu? Itu barulah sebuah permulaan dari uji coba awal dari user interface masa depan. Kebutuhan device manusia dari masa ke masa selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Komputer masa lalu hanya menerima komen melalui keyboard yang kita ketik. Kemudian user interface awal mulai muncul sejak ditemukannya mouse. Kita jadi lebih bebas bereksplorasi dalam sebuah operating system. Kemudian berevolusi lagi sejak layar sentuh hingga inovasi multitouch yang ada di device iPod Touch maupun iPhone, yang kini menjadi standar baru pengoperasian user interface seluruh smartphone di dunia. Jadi apa selanjutnya? Jawabannya tentu saja adalah AR yang dikombinasikan dengan VR dan menghasilkan MR atau Mixed Reality, yang sebenarnya saat ini udah bisa dibeli dan dinikmati oleh siapapun melalui inovasi produk dari Microsoft, yaitu HoloLens 2. Satu-satunya kendala adalah harganya yang masih sangat mahal, yaitu sekitar 3.000-an dolar atau setara dengan 50 juta rupiah. Tapi hal ini hanyalah masalah waktu saja, sebelum menjadi mainstream dan akhirnya menjadi semakin murah, seperti teknologi pada umumnya. Dan inilah user interface kita setidaknya hingga 1-2 dekade ke depan. Dan saat ini, hampir seluruh perusahaan teknologi terbesar di dunia sudah mulai jor-joran berinvestasi pada teknologi AR dan VR ini. Misalnya Apple yang udah membeli perusahaan VR terkemuka bernama NextVR, yang diprediksi bakal jadi cikal bakal produk revolusioner terbaru Apple yang dispekulasikan bernama Apple Glass. Begitu juga dengan kemampuan teknologi LiDAR yang sudah ditanamkan lewat iPhone 12 Pro-nya lalu, yang punya potensi sangat-sangat besar dalam pengembangan mixed reality world beberapa tahun yang akan datang. Kemudian Facebook yang sudah membeli perusahaan VR terkemuka juga yang namanya nggak asing lagi bagi para gamer PC, yaitu Oculus. Nggak lama lagi para pengguna Facebook akan saling terhubung satu sama lain tanpa batasan melalui perangkat VR-nya masing-masing, di universe maya yang disebut Facebook. Siapa tahu nanti ketika kamu login bakal masuk ke sebuah universe layaknya Ready Player One. Bahkan Oppo juga sudah menggelontorkan banyak investasi ke teknologi AR dan VR sejak beberapa tahun yang lalu. Yang baru beberapa hari lalu mereka mengumumkan pencapaian Oppo Glass-nya di event Oppo Inno Day 2020 kemarin, yang rencananya bakal di-launching di tahun 2021 besok. Gila kan? Era digital itu jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan, kawan. Banyak yang menganggap teknologi AR dan VR ini hanya bakal dipenetrasi oleh segmen games dan entertainment aja selama ini. Tapi pendapat itu menurut saya salah besar. Karena teknologi ini bakal sangat potensial menggantikan seluruh operating system dan user interface kita beberapa tahun lagi. Bahkan di semua bidang mulai dari hiburan, bisnis, travel, komunikasi, kesehatan, arsitektur, seni, bahkan hingga ranah militer. Kamu cuma perlu sebuah ruang kosong dan sebuah HoloLens untuk mengisi seluruh ruangan kamarmu dengan layar LCD yang ukurannya bisa bebas kamu resize sendiri, dan bahkan bisa mengikuti seluruh gerakanmu kemanapun kamu pergi. Menaruh kalender digital, jam digital, atau apapun untuk memenuhi ruangan hiburan ataupun ruangan kantormu. Untuk meeting dengan seseorang maupun grup, kamu hanya perlu menggunakan HoloLens-mu aja, maka mereka akan muncul secara holografik tepat di hadapanmu. Bahkan bisa mengkalibrasi sesuatu dengan visualisasi yang sinkron satu sama lain, sehingga pekerjaan teknikal jadi jauh-jauh lebih mudah dilakukan dimanapun kalian berada. Bahkan dalam hal edukasi maupun ilmu pengetahuan, teknologi ini akan sangat-sangat jauh mempermudah segalanya, karena semuanya dapat disimulasikan secara real time. Untuk membuat sebuah objek 3D,
Kamu bisa membuat seluruh konstruksi tadi hanya menggunakan tanganmu secara langsung. Mirip seperti yang kita lihat di film-film Tony Stark. Nggak nyangka kan kalau kamu bakal segera ngerasain semua ini hanya dalam waktu yang nggak terlalu jauh. Bahkan pada saat sedang traveling, titik GPS akan menunjukkan lokasimu secara akurat. HoloLens akan menuntunmu melalui belokan demi belokan secara sangat-sangat akurat. Kalau kamu ada di negeri yang bahasanya nggak kamu ngerti, HoloLens juga bisa translate langsung secara real time. Bahkan kalau kamu lihat objek apapun yang ada di depanmu, AI dari HoloLens juga mampu mendeteksi semua benda itu. Yang selanjutnya bisa kamu proses database setiap objeknya. Percayalah, teknologi AR dan VR akan segera menjadi mainstream dalam waktu 2-5 tahun ke depan. Khususnya di negara-negara maju yang jaringan 5G-nya udah terpenetrasi sempurna tentunya. Teknologi yang akan mulai menggantikan fungsi dari smartphone atau PC kita berikut dengan operating sistemnya yang baru juga. Dan nampaknya, pertarungan dan perebutan ekosistem mixed reality ini nggak akan jauh-jauh lagi dari Microsoft, Google, dan Apple. Sebelum akhirnya di masa yang lebih jauh lagi, akan segera digantikan lagi oleh AI. Ya, operating system maupun user interface nanti bakal bertransformasi menjadi sebuah AI aja. Nggak perlu lagi ngasih komen pakai keyboard, mouse, atau layar sentuh. Ketika seluruh jaringan perangkat IoT sudah terkoneksi dengan AI, kamu tinggal rebahan dan nyeletuk. Maka semuanya akan dikerjakan oleh AI dan robotik. Yang mungkin akan saya ceritakan di video-video Flash Beyond selanjutnya. Oke, segitu dulu tentang augmented reality. Saya Vian, see you in the next videos. Oke, lama juga ya videonya, nggak apa-apa. Gini, menurut kalian ya, setelah nonton video tadi, ada 3 video ya, kan kita udah menyaksikan nih, banyak dari kita kalau kondisinya sekarang ini kan, kalau memang di Indonesia tuh kayaknya, masih lama banget nih pasti, ya kan, masih lama banget nih Bu, gitu. Tapi kemungkinan mungkin nggak sih kira-kira apa yang terimplementasi di negara-negara maju bakalan terimplementasi di seperti contohnya kayak di negara kita gitu. Yang tadi kalian tonton yang lebih kena apa? Lebih yang bakalan kemungkinan bisa terimplementasi di Indonesia itu apa? Boleh coba sharing ke sini ke teman-teman kalian juga yang mau bersuara, ayo. Oke, kalau Fadli bilang mungkin gitu ya. Fadli bilang mungkin Bu, mungkin aja. Ya, yes ya. Cuman kita lihat seberapa akurat gitu kan. Ini udah main di statistika lagi kan di sini. Yang kalian ingat tadi di video tadi, contohnya apa? Yang paling kemungkinan terimplementasi gitu, katakan yang mudah diimplementasikan di Indonesia atau yang sulit terimplementasi kalau kalian lihat ya, yang sudah berjalan di negara maju tapi sulit dikembangkan di negara kita. Contohnya apa? Dari video yang tadi kalian sudah simak. Digital. Oke, boleh bersuara Fadli. Halo? Fadli boleh respon suara saya? Oh, lagi di kantor. Oke, nggak apa-apa. Sambil kerja ya. Oke. Digitalisasi sejauh ini di Indonesia yang paling sulit itu teknologi VR, ya, virtual reality-nya. Kalau kita perhatikan sesama ya, kalau yang hal sederhana aja yang udah bisa kalian rasakan saat ini ya, teknologi virtual reality itu udah ada di stasiun-stasiun TV nasional ya. Kalau kalian pernah nonton CNBC, kemudian berita-berita ya, kantor berita nasional, contohnya misalnya ada juga yang kemarin belum lama dia menayangkan bagaimana memprediksi prediksi keadaan Gunung Merapi
tapi kondisinya tuh sangat real time ya, sangat bisa kelihatan di virtual reality-nya jalan. Kenapa bisa terjadi meletus Gunung Merapi? Indikasi-indikasi sebelumnya gitu, itu bisa kelihatan dan mereka terjemahkan ke dalam VR. Itu salah satunya yang kita bisa rasain yang udah dijalankan di Indonesia. Jadi seorang pembawa acara stasiun TV swasta juga, contohnya baik itu di MNC dan lain-lain, itu mereka sekarang berlomba-lomba menayangkannya secara VR ya, secara real time gitu. Oke, kalau nggak salah nah di sini kemarin oke, saya ada videonya untuk augmented ya. Bentar saya. Nah ini salah satu teknologi VR ya, saya putarkan. Teknologi imersif atau augmented reality beberapa tahun belakangan ini mulai digunakan pada industri televisi sebagai bagian dari penyampaian berita. Salah satunya adalah dengeran nggak di kalian yang punya teknologi imersif kecil ya, mutakhir. Ingin lihat bagaimana kecanggihan dan juga bukti-buktinya? Berikut ada rekan saya Nadia Laras yang punya teknologi imersif atau augmented reality beberapa tahun belakangan ini mulai digunakan televisi sebagai bagian ini namanya teknologi imersif CNN. Ini salah satu contohnya. Indonesia yang punya teknologi ini teknologi penggabungan VR ingin ya, lihat bagaimana virtual kecanggihan dan juga reality. bukti-buktinya? Berikut ada rekan saya Nadia Laras yang punya informasinya. Teknologi imersif yang juga merupakan bagian dari augmented reality adalah cara baru menambahkan realitas maya ke dunia nyata dengan bantuan komputer grafis. Khusus di TV berita, tujuan teknologi digunakan untuk menggambarkan kondisi yang kompleks agar lebih cepat dipahami. Ketika teknologi ini berjalan, perpaduan grafis virtual dan set sesungguhnya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata di studio. Namun, bisa disaksikan di layar TV. Apa yang Anda lihat di samping saya? Anda nggak bisa lihat apa-apa kan? Tapi kalau saya pakai kamera ini, pasti Anda bisa melihat ini ada sebuah gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa saja meletus. Wah, ini udah agak gempa-gempa nih ya. Nah, kita untuk mengetahui teknologi augmented reality yang selama ini dipakai oleh CNN Indonesia, sudah hadir bersama saya adalah Tombak Matahari, Head of Computer Graphic CNN Indonesia. Halo Mas Tombak, halo, bisa Budi. dijelaskan nggak nih teknologi apa yang dipakai CNN Indonesia ini? Sampai saya agak gemeter-geter. Jadi ini ada gini. teknologi Muktakhir yang dimiliki oleh CNN Indonesia. Itu adalah di mana kita bisa menceritakan cerita dengan secara 3-dimensional. Kita akan mencoba menghadirkan serealitas mungkin untuk pemirsa. Jadi kalau misalnya gunung api nih, jadi kita bisa gambarin gimana asapnya di atas gitu kan, kemudian gimana sekelilingan landscape dari sebuah gunung, kemudian gimana nanti misalnya kalau dia keluar magma itu seperti apa, seberapa jauh dia keluar arahnya dari magma. kemana, arahnya warnanya kemana, seperti warnanya apa seperti gitu-gitu apa, ya. kemudian kita lihat di situ ada kandungan asapnya apa, jadi ini lebih kaya ceritanya.
Salah satu kunci utama dalam pembuatan teknologi ini adalah komunikasi yang intens dan kerjasama baik antara tim produksi dan tim desainer grafis. Gimana sih, bisa ceritain nggak proses delivery dari NP atau news production ke teman-teman di grafis? Kita mula ide dulu ya, kita ngobrolin segrup gitu, maunya apa. Misalnya kalau untuk kasus Gunung Agung ini grafiknya kita mau efeknya buat penerbangan, jangkauan lavanya sejauh apa. Nah kita sesudah kita dapat ide baru kita ngobrol ke mereka. Maunya kita begini. Nanti mereka akan tanya grafiknya maunya modelnya kayak gimana. Kita maunya imersif gunung tapi nggak mau yang begini ya, maunya yang di samping. Waduh, gitu. Itu lumayan yang ini enggak gitu. Tapi kita gini, oke. Jalan tengahnya gimana? Teknologi ini tidak hanya bisa diterapkan dalam studio, tapi juga dapat digunakan di luar ruangan. Oke, itu salah satu ya tadi contohnya ya. Suara saya kedengeran nggak? Soalnya di sini lagi hujan. Kedengeran, Bu. Gimana? Iya. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Musik ya? Ada bunyi. Dengar, Bu, dengar. Oke, saya pindah ke dalam dulu deh ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan di kalian sekarang? Agak jernih ya suaranya ya? Aman ya? Iya, Bu. Lebih jernih, Bu. Oke, di sini kebetulan baru turun hujan, alhamdulillah. Oke. Ini masih pada di kantor atau udah ada yang on the way pulang ke rumah? Oh, Samsul. Samsul lagi di mana tuh? Kereta atau di busway, Samsul? Kereta ya? Bu, biasa. Oh, di kereta. Oke. Tujuan dari mana ke mana? Dari mana? Stasiun Juanda ke Pondok Cina. Pondok Cina. Oh, Pondok Cina itu di mana? Dekat rumah ibu, masih kecil dia kan. Oh, oke. Oke, hati-hati di jalan ya. Tetap hati-hati, waspada ya. Lagi seperti ini ya. Alhamdulillah di sini juga hujan. Mungkin bagi teman-teman yang lagi pulang kantor, cuaca lagi nggak mendukung, tetap ini ya, tetap jaga kondisi kesehatan. Insya Allah Ramadan pada sehat-sehat semua ya. Oke, tadi salah satu dari teknologi VR ya untuk Fadli. Sederhana ya sebenarnya ya. Dulu kita nggak kepikiran kan kalau mau nonton berita aja tuh bakalan disajiin dengan dengan gambar yang dipadukan dengan gambar realitinya tuh benar-benar nih kalau lagi ngebawain berita Gunung Merapi meletus gitu misalnya. Nah, itu digambarin kan tadi ya kalau kita lihat tuh bagaimana Gunung Merapi itu gambarnya meleleh ya kan, lavanya dan lain-lain seperti itu. Kemudian bagaimana traffic yang kemungkinan macet yang tadinya kita hanya tahu mungkin lewat visualisasi
audio ya, lewat telepon orang mengabarkan ya di lapangan lewat telepon, kemudian disiarkan di TV, tapi ternyata sekarang udah bisa lebih real time lagi. Orang taunya kalau tahu cara traffic macet apa enggak ya udah silahkan buka aplikasi A, B, C, nah itu udah bisa kelihatan. Tanpa harus kita menunggu informasi yang ada di televisi. Itu kan nggak kepikiran dulu ya. Tapi seiring waktu teknologi itu terus berjalan, ternyata oh ini ya lebih apa ya? Kita nggak tanpa sadar kita udah dibawa pelan-pelan ke teknologi yang baru, ke teknologi yang terbaru lagi seperti itu. Padahal kita masih stuck di tempat aja katakan gitu, seperti itu. Sampai seperti itu gitu ya teknologi. Kemudian apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari video-video tadi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin Pak Soleh, Pak Ridwan, Pak Aldi ya, Reza ya, silakan Reza. Nih kemarin Reza sama Nurul saya ketemu nih di kampus. Udah tahu kampus yang di USD siapa aja? Teman-teman udah ada yang main ke kampus? Ya? Bagian itu udah ada sih Bu yang udah tahu. Oh gitu. Ya insya Allah nanti kita habis lebaran kita meet up ya. Kita meet up di kampus. Alhamdulillah pelan-pelan ya kampus nanti udah bisa kita pakai ya. Jadi kalian bisa nanti belajar dengan nyaman insya Allah ya. Kita saling doain. Nanti kalau misalnya ibu atau rekan-rekan dosen lain butuh bantuan kalian, silahkan gitu ya. Kalian bisa bantu kita untuk misalnya A, B, C, D nanti gitu ya. Sekalian kita tahu nih kita adaptasi kan. Kita si Fauzi gini orangnya, si Ridwan gini, Pak Singgi seperti ini, Pak Atta seperti ini gitu ya. Nanti kita meet up ya, insya Allah kita ada kopi darat setelah lebaran. Setuju nggak nih kalau ada halal bihalal kalau ibu adain? Setuju banget dong Bu. Setuju banget ya. Setuju Bu. Jadi teman lagi makan-makan Bu. gitu. Oke, ya makanya kalian pada sehat ya. Kalian pada sehat. Nanti kita meet up kumpul ya bareng teman-teman. Semua prodi siapa yang bisa datang. Misalnya kita bikin acara di mana nih. Tapi tetap jaga protokol kesehatan karena kan masih masa pandemi. Jadi nggak nutup kemungkinan kayaknya abis lebaran bakal naik lagi nih angka angka COVID-nya tuh naik lagi ya, biasa lah ya. Ada event apa pasti naik, Jangan dong Bu. Ya? Jangan dinaikin atau Bu, saya nggak pulang-pulang nih Bu. Nggak pulang-pulang. Reza ini yang ngerantau ya Reza. Oke. Mungkin tadi ya kalian ada tambah wawasan soal video-video. Nanti mungkin tiap minggunya di sela-sela pengajaran kita sisipkan video biar nanti kalian tambah wawasan juga. Sebenarnya Ibu pengen bedah ini nih, teknologi yang sedang jalan ini apa, terus menurut pendapat kalian apa, kalian punya ide apa gitu. Jadi kita mengamati, kemudian kita menganalisa, kemudian kita melihat nih kira-kira kebaruannya apa ya kalau kita bisa buat. Sebenarnya Ibu pengen kayak gitu tuh teknik konsep kalian mendapatkan ide gitu, jadi ide itu nggak harus kalian nunggu sampai skripsi, tapi dari sekarang pun ide-ide itu bisa kalian tuangkan, kalian bisa paparkan ke teman-teman, saya ada ide ini, kalian punya ide apa, nanti bisa nggak digabungkan, terus kita bisa nggak nih kita kolaborasi, ciptain A, B, C gitu kan. Nah itu wah banget gitu kan bagi anak kampus. Jadi kalian nggak usah pakai skripsi lagi, kalian udah bikin produk apa, itu produk kalian kebaruannya apa, ternyata bisa diterima di masyarakat, ya kalian lebih kuliahnya itu lebih cepat ya lulusnya dari waktu yang ditentukan estimasinya. Yang tadinya mungkin lulus S1 4 tahun, 3,5 tahun, kalian bisa lulus sampai 3 tahun doang gitu. Ternyata kalian dapat beasiswa. Itu tujuan Ibu tuh pengen gitu sebenarnya. Terus mungkin dari data science
itu nanti kita sisipkan tentang teknologi-teknologi gitu ya. Tapi ini lagi Ramadan seperti ini kayaknya belum efektif ya. Soalnya kepentok sama kalian yang kelas karyawan kerja, kemudian kita juga ada tarawih ya kalau kita adakan kelas malam ya seperti itu. Jadi mungkin habis Lebaran nanti saya akan aktifkan untuk diskusi FGD ya, forum group discussion terkait teknologi apa yang terbaru saat ini, kemudian data science-nya gimana sejauh ini, gitu. Setuju nggak kira-kira Pak Doni atau siapa, Wendy ya, Ridwan? Setuju nggak kalau mau diadain seperti itu? Jadi tetap nih kita di grupnya, grupnya tetap yang data science, tapi tadi kita sisipin kebaruan teknologinya apa. Nanti di situ nanti muncul tuh biasanya ide-ide ya, ide-ide kalian. Oh Bu, saya ketemu problem di sini loh di rutinitas pekerjaan saya. Saya tuh kesel kayak gini-gini, kenapa berulang terus? Solusinya apa sih gitu. Nah, biasanya nanti muncul tuh ide-ide baru. Gitu. Nanti tinggal kalian perdalamin, nanti saya bantu untuk bantu ngasih ide, ngasih gagasan ya dari saya, kemudian kasih ini baiknya seperti ini, baiknya seperti itu, gitu, ya. Setuju ya kalau kita adain nanti kelas seperti itu? Jadi nggak melulu di data science, tapi di lini teknologi lainnya kalian juga tahu nih gambaran yang terbaru saat ini apa, gitu ya. Oke, sekarang kita ada ke materi ya. Di materi ini kemarin kita lanjutin, kita udah sampai simpangan rata-rata belum? Belum ya? Ada ini? Oke. Saya udah mulai ini ya. Nah, di sini kemarin kita sempat belajar simpangan rata-rata ya. Ini kan udah ya simpangan rata-rata. Udah belum? Atau ada yang udah nggak ingat lagi? Yang ini udah ya? Yang belum ini standar deviasi ya. Standar deviasi kalian udah belum? Belum, Bu. Belum ya. Kemarin saya ingatnya memang sampai sini ya. Kita belajar sudah di simpangan rata-rata. Nah, di simpangan baku atau kita sebutnya biasanya standar deviasi atau simbol parameternya itu kita panggilnya S ya. Gitu. Nah, S ini maksudnya standar deviasi di mana akar dari jumlah deviasi kuadrat ya dari bilangan-bilangan berikut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Oke, saya tutup dulu deh biar fokus. Nah, di sini untuk simpangan baku ya, kalau kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, di sini memang ada data tunggal sama data kelompok. Jadi tetap ya, kalau kita belajar simpangan rata-rata, standar deviasi, itu tetap terbagi menjadi dua, data tunggal dengan data kelompok. Bedanya di sini kalau data tunggal memang tidak menggunakan frekuensi, tapi kalau di data kelompok itu kita sudah main di frekuensinya ya. Main di frekuensi. Nah, kondisinya kalau kita telusuri lagi ya, kalau memang simpangan baku sederhananya gini ya. Ini kan ada contoh ya. Di sini terdapat 5 data yaitu 2, 3, 5, 8, 7 misalnya. Nah, ini simbol dari simpangan baku ya. Kita mencari rata-ratanya dulu nih. Nih X bar di sini itu adalah rata-rata ya, atau minnya berapa. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 8 tambah 7
kemudian dibagi berapa datanya itu adalah 5 di situ. Nah, dari 5 ini baru kita perhatikan ya. Ini kan tadi kita punya data segini ya, 2, 3, 5, 8, 7 ya. Nah, di sini kita lihat kan tadi kan kita udah dapat rata-rata X bar-nya kan 5 ya. Berarti 5 apa namanya? Maaf, 2 dikurang 5 ya. Hasilnya itu min 3. Ya, 3 dikurang dikurang 5 hasilnya min 2 ya. 5 dikurang min 5 hasilnya 0. 8 dikurang 5 3. 7 dikurang 5 itu hasilnya 2. Ini cara untuk tahu berapa hasil dari simpangan bakunya. Tapi sebelum itu kita belum selesai nih. Kita harus mengkuadratkan terlebih dahulu. Ya. Di sini dapat ya min 3 pangkat min 3 kuadrat hasilnya itu 9. Min 2 itu hasilnya 4. 3 pangkat 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Nah, ini ditotalin. Nah, di totalnya ini dihitung-hitung dapatlah 26 ya. Dari 9 tambah 4 tambah 0 tambah 9 tambah 4 hasilnya 26. Nah, dari sinilah baru bisa dicari akarnya. Ya. 26 dibagi 5 berarti dapatnya akar 5,2 gitu, ya. Itu kalau sederhana banget ya. Ini kan sederhana ya, dia nggak ada frekuensi, cuma punya 5 data. Bagaimana kalau dia data kelompok atau data berbobot? Kita lihat dari jumlah frekuensinya di sini ya. Ini rumusnya ya, kalian nggak perlu hafalin, cukup lihat aja nanti, tapi ngerti teknik ngerjainnya ya. Nah, contoh kita mencari standar deviasi dari data. Nah, ini yang disebut frekuensi. Range dari 3 sampai 5 itu ada 2 kali muncul, 6 sampai 8 itu 4 kali muncul, 9 sampai 14 itu 8 kali muncul, 12 sampai 14 itu ada 6 kali muncul gitu ya. Di total-total ternyata muncul peluangnya itu sampai 20 kali di sini ya. Sampai 20 kali. Nah, kemudian di sini dari frekuensi ini kita lihat ya. Kan kita buat ini ya, X-nya pangkat ya. Maaf. X-nya di sini 4-nya ya. 7, kemudian 10, kemudian di sini 13 ya. Nah, X-nya ini memang didapat dari perhitungan yang tadi di sini ya. Jadi kita udah coba lakukan perhitungan ya. 3 sampai gelap ya. Nah, di sini. Nah, nanti udah dapet nih X-nya ini kan orang-orangnya ya. Katakan. Nah, di sini nih X-nya ini dikali 2 dikali 4, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, 78 ya. Dari sini dikuadratkan baru ya. Dikali 28 kali kali 2. 80 X kuadrat ya. Jadi 4 kali 4 ya, 7 dikali 7, 10 kali 10, 13 kali 13, hasilnya 169. Barulah nanti di sini digabungkan ya. Dapat di sini X kuadratnya kan 16. 16 dikali 2. Bu, maaf. Kenapa? Izin sambil di jalan, Bu. Saya izin sambil di jalan. Oh, suaranya ini ya, putus-putus.
Lagi di jalan ya? Oke. Tadi siapa yang ini? Yang izin tadi? Nurul? Teman kita tadi siapa yang izin? Wendy kayaknya. Suaranya putus-putus. Wendy ya? Oh iya, Wendy lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa Wendy. Ya, sambil di jalan tetap hati-hati ya. Nanti kalau udah dapat tempat yang enak, silakan bisa join lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini 32 dia dapat dari 2 dikali 16. 32 ya. 4 dikali 49, 196. 8 kali 100, 800. 6 dikali 1014 dapatnya 2024. Nah, di total ini 2024. Nah, dari 2024 ini kita bagi ya, jumlah frekuensinya 20 ya. Kemudian fx-nya ini udah dapat nilainya integral 194 bagi 20 baru dikuadratin. Dapat itu angkanya adalah 8,01 ya, akar dari 8,01. Nah, akar dari 8 itu dapatnya adalah 2,83. Jadi dapat standar bakunya ya, standar deviasinya itu nilainya untuk kelompok 2,83 gitu ya. Nah, di sini ada namanya ragam atau variansi, di mana ragam itu artinya variansi jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Ya. Nah, jumlah observasinya ini ya, data tunggalnya dapat nih ya. Kalau untuk ragam atau variansi, dia rumusnya itu S kuadrat ya, S kuadrat. Kemudian di rumusnya ini bedanya kalau data kelompok pun dia menggunakan frekuensi ya. Di sini dia menggunakan frekuensi. Nah, di sini ya, untuk variansi atau S kuadrat atau ragam, kita sebutnya ada 3 istilah ya. Varians, ragam, simbolnya itu S kuadrat. Nah, ini kita punya data nih seperti ini ya. Punya data. Nah, di sini ada nilai ya, range. Jedanya itu adalah 10 ya. Intervalnya ini ada 10, 50 ke 59, 60 ke 69 dan seterusnya. Ini frekuensinya dia muncul berapa kali ya. Ada 8, 10, 16 sampai 5. Dari sini kita konvertkan ke sini ya. Kita konvertkan ke sini. Nah, di total peluangnya itu atau orangnya ada terjadi 50 kejadian atau 50 frekuensi. Nah, dihitung dapatlah nilai tengahnya atau XI-nya ini 50 ditambah 59 ya, kan 109. 109 dibagi 2. Dapatlah 54,5 di sini. Nah, 5,45, kemudian 64,5, 74,5 dan seterusnya. Ini baru dapat nilai tengahnya doang ya. Dapat nilai tengahnya di sini. Dari sini tahapannya sama nih ya. Kita lihat, 8 dikali 5, 4,5, hasilnya 436. 10 kali 6, 4,5, hasilnya 645. Di total dapatlah di sini 3.675.
Dari sini belum cukup. Kita lihat lagi. Oh, perhitungannya kalau untuk cari varians dapat dari sini ya. Jadi XI ya atau 54,5 dikurang rata-rata. Baru dikuadratin ya. Di sini kan untuk X bar ya, X bar di sini atau rata-ratanya didapat ya dari sini ya. Tadi kan kita udah dapat di sini X barnya ya. Ini ada 3,361 ya. Kemudian ada 81. Kemudian di sini 1, 121, 441. Nah, dari sini baru frekuensinya berapa? Dikuadratin ya. Dapatlah segini. Tapi dari sini baru kita bagi frekuensi total peluangnya yaitu 50 tadi di sini ya. Dapatlah akar 145. Akar 145 itu adalah 12,042. Ya. Ini salah satu dari perhitungannya ya. Oke. Kalau untuk angka baku ya. Nah, ini kita kalau kondisinya membandingkan dua keadaan atau lebih jika memang diperlukan nilai simpangan baku. Tapi dasar yang digunakan dalam membandingkan dua keadaan disebut dengan angka baku. Angka baku itu rumusnya adalah Z ya. Z diambil dari nilainya berapa dikurang X bar dibagi standar deviasi. SD itu standar deviasi ya. Atau simpangan baku, istilahnya sama ya di situ. Contoh di sini ada nilainya diketahui X-nya itu 70, kemudian min X bar rata-ratanya itu 50, simpangan deviasinya atau standar simpangan bakunya itu 15. Tentukan angka bakunya. Nah, caranya di sini ya. Nah, ini kan udah diketahuinya dapat sini. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Ya. 70 dikurang 50 kan 20. 20 dibagi 15. Dapatlah angka bakunya ini 1,33. Kalau koefisien variasi pun sama, ya. Nah, kalau koefisien variasi dia bentuknya relatif. Ya, ini rumusnya koefisien KV ya. Standar deviasi dibagi X bar rata-rata atau min baru dikalikan 100%. Ini kalau rumusnya yang udah kelihatan ya. Ternyata frekuensinya 50. Dicari variasinya ya. Di sini dapatkan 73,5 rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya itu dapat 12. Baru nanti dimasukin ke sini. Ya. Nah, dari nilai tadi 12.042 dibagi 73,5 ya. Untuk X barnya baru dikalikan 100%. Dapatlah di sini 16,38%. Ini nilai koefisien variasi ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Gimana? Ini kita memang kondisinya kita belajar untuk dari nilai-nilai kayak koefisien variasi digunainnya buat apa sih gitu kan? Memang kalau sekarang belum kelihatan, tapi biasanya kalau untuk profesi-profesi statistikawan, kemudian fisikawan, ya orang-orang saintis, dia tetap ada belajar
terkait ini gitu ya. Jadi kalau kalian yang suka matematika boleh nih ya, kalian tekuni pelajaran ini ya, mata kuliah ini seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah 17.09 ya, nggak ini ya, nggak sadar. Gimana teman-teman? Mungkin nanti kita ada materi, tapi insya Allah di minggu depan aja ya kita lakukan eksplorasi. Nah, nanti pertemuan 6 ya, minggu depan kita belajar terkait momen kemiringan kurtosis ya, seperti ini di sini ya. Ini hitung-hitungan aja ya. Jadi nanti kalian di awal untuk simak terlebih dahulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita close ya. Mungkin ada yang mau buka puasa juga ya. Kan di Ramadan kita sampai jam 5 aja. Untuk absensi saya udah ambil capturean kalian ya. Jadi nanti saya capture, nanti udah dapat nama-namanya. Ya. Kalian jangan lupa untuk absen di ini juga ya, di sistem ya. Oke. Prasetya, Romadoni ada pertanyaan? Topan, Ridwan, Aldi, Misbah, Fauzi, Singgi. Gimana? Kira-kira ada kisi-kisi nggak ya, Bu? Halo? Yes, suaranya boleh digedein. Tentang UTS, Bu, kira-kira ada kisi-kisinya nggak? Nah, seperti itu, Bu. Untuk UTS, Bu. Oke, sebentar. Gimana, Pak Soleh? Masalah UTS, Bu, kira-kira ada kisi-kisinya tidak? Oh, kalau untuk UTS, nanti saya akan bikin kuis aja di e-learning ya. Nanti kalian tinggal jawab di e-learning, nanti kalian boleh kerjakan berkali-kali sampai dapat nilai yang bagus. Ya, seperti itu. Nanti konsep UTS-nya seperti itu, ya. Jadi ya, kalian silakan download modul. Dari modul itu nanti kalian kerjakan kuisnya, gitu, ya. Nanti ada di e-learning, saya buatkan kuisnya, ya. Jadi nilai UTS itu diambil dari nilai kuis yang kalian kerjain aja. Nanti dikasih waktu durasinya. Gitu ya. Gimana, setuju nggak teman-teman yang lain? Setuju, Bu. Ya. Jadi nanti kalian kayak ngerjain e-learning kuis aja di sistem ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Mungkin kalian mau buka puasa juga ya, mau nyari takjil silahkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.